Manchester City buatkan patung untuk trio legenda klub. Manchester City mengumumkan rencana mengesankan untuk menghormati 3 legenda klub mereka dengan pembuatan patung khusus. Trio legendaris yang akan diabadikan dalam bentuk patung adalah Colin Bell, Francis Lee, dan Mike Sumebe. Keputusan ini mencerminkan pengakuan dan penghargaan kepada kontribusi monumental ketiganya terhadap kesuksesan dan sejarah klub. Dalam menciptakan patung-patung ini, City tidak hanya membangun warisan visual untuk ketiga legenda, tetapi juga mengabadikan momen-momen bersejarah yang mereka bawa bersama dalam perjalanan panjang Man City. Patung-patung ini diharapkan akan menjadi titik fokus yang membangkitkan rasa kebanggaan di antara penggemar dan menjadi pengingat akan warisan gemilang klub. Pematung David Williams Ellis adalah seniman di balik rencana tersebut, yang akan diresmikan pada awal pekan depan. Berbicara tentang proyek ini, Williams Ellis mengatakan, "Ini merupakan suatu kehormatan besar untuk menciptakan sebuah karya seni untuk City Football Club yang menghormati para pemain yang beragam dan berbakat ini. 2 tahun terakhir ini sungguh luar biasa, mengerjakan proyek yang menghormati para pemain dari era hebat dalam sejarah sepak bola Manchester City. Saya berharap karya ini akan memberi kesan sejarah dan tempat bagi banyak penggemar dan pengunjung yang datang ke lapangan sepak bola dari seluruh dunia dan menjadi bagian abadi dari lanskap budaya Manchester." Sebelumnya, City sudah pernah membuatkan patung untuk 3 sosok legenda klub era modern, yakni David Silva, Vincent Kompany dan Sergio Aguero. Jeremy Doku Edan, bintang Man City itu ukir 9,7 dribble per laga selama kualifikasi Euro 2024, tertinggi di antara pemain manapun. Urusan dribble, Doku enggak ada obat. Dirinya jadi yang terbaik di kualifikasi Euro 2024 sejauh ini, bahkan juga di ajang domestik. Jeremy Doku menyudahi aksinya di kualifikasi Euro 2024 untuk Belgia pekan ini dengan catatan super impresif. Betapa tidak, dia sukses membuat 9,7 dribble per pertandingan selama periode jeda internasional. Menurut catatan Opta, itu merupakan rasio tertinggi dibanding pemain manapun yang bermain lebih dari 200 menit. Winger Manchester City itu pun menciptakan gap yang cukup jauh dengan peringkat kedua untuk kategori ini, di mana Mickey Johnston hanya membuat 4,9 dribble per laga, disusul Daniel Hakans dengan angka yang sama. Di tempat keempat ada Dodi Lukebakio dengan 4,8 dan superstar Napoli Hicha Kvaratskhelia melengkapi daftar 5 besar dengan 4,8. Tak hanya di pentas internasional, Doku juga menunjukkan kepiawaiannya menggiring bola di ajang domestik, di mana dirinya jadi pemain yang paling banyak melakukan dribble sukses di Liga Primer, dengan ukiran 31 dribble sukses, mengalahkan nama-nama mentereng macam Raheem Sterling, Eberechi Eze, Kaoru Mimota hingga Marcus Rashford. Manuver Doku, yang kini jadi idola baru fans Man City, tentu amat dinantikan kembali selepas jeda internasional ketika skuad Pep Guardiola melakoni bentrok besar kontra Liverpool di lanjutan Liga Primer Inggris, tanggal 25 November mendatang, di Etihad Stadium. Michael Brown yakin Manchester City bisa pertahankan gelar Premier League. Mantan gelandang Manchester City, Michael Brown mendukung mantan timnya untuk memenangkan Premier League terlepas dari hasil pertemuan hari Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023 dengan Liverpool. Pertandingan ini dianggap sebagai ujian paling maksimal bagi potensi The Reds dalam perburuan gelar Premier League. Kedua tim hanya terpaut 1 poin setelah 12 pertandingan. Anda melihat kembalinya Manchester City dalam beberapa musim terakhir, ini sangat bagus, lebih baik dari sebelumnya. Mereka suka mengejar, mereka bisa mengejar tim dan semua orang tahu mereka akan datang, mereka sedang dalam pelarian. Tapi Anda lebih suka berada di depan setiap hari dalam seminggu, di mana Anda hampir bisa menjamin diri Anda meraih gelar Premier League lagi. Saya akan tetap mendukung City jika mereka kalah, tidak diragukan lagi. Mereka akan berada dalam posisi yang tepat dan tentunya City akan memenangkan liga lagi. Pada beberapa musim lalu, Anda akan khawatir karena Liverpool memenangkan semua pertandingan mereka. Mereka terlihat kuat dan sering membuat orang bingung. Saya rasa mereka tidak berada di level itu musim ini.
Saya sudah melihat mereka dan lini tengah mereka masih sedikit membuat saya khawatir. Ada begitu banyak perubahan dan saya rasa mereka tidak memiliki pemain tengah yang bisa bertahan. Saya pikir City dapat dengan mudah memanfaatkannya. Terkuak, ini alasan Bernardo Silva tolak tawaran tim Liga Arab Saudi. Bintang Manchester City, Bernardo Silva, mengakui bahwa ia sempat mempertimbangkan tawaran dari klub Liga Arab Saudi selama musim panas, namun pada akhirnya ia tidak ingin menyerah untuk bermain di level tertinggi sepak bola Eropa. Tak dipungkiri, masa depan pemain berusia 29 tahun itu menjadi pertanyaan setelah banyaknya minat dari tim-tim seperti Barcelona hingga Al Hilal yang mencoba menggodanya untuk keluar dari Etihad Stadium. Bahkan, rekan setim Silva seperti Riyad Mahrez dan Aymeric Laporte telah memutuskan hengkang terlebih dahulu ke Timur Tengah usai mengantarkan Man City meraih treble. Namun pada akhirnya setelah melalui beberapa pertimbangan, pemain asal Portugal ini memutuskan untuk tetap bersama The Citizens dan berusaha untuk membantu mereka mempertahankan gelar juara Eropa. Dalam sebuah kesempatan, Silva tak menampik bahwa uang yang ditawarkan oleh tim Liga Pro Arab Saudi membuatnya tergoda. Ditambah, rekan senegaranya seperti Cristiano Ronaldo dan Ruben Neves sudah terlebih dahulu menjajal liga tersebut. Pada tahun 2017, Silva menuju Premier League dan menandatangani kontrak senilai 43,5 juta pounds dengan Manchester City dan menjadi andalan klub hingga kini. Namun, meskipun masa depannya terikat dengan Man City hingga Juni tahun 2026, Silva telah menyebutkan satu klub yang masih ia harapkan untuk bermain sebelum ia menggantungkan sepatu. Saya akan berbohong jika saya mengatakan saya tidak berpikir tentang Arab Saudi. Namun saya ingin bermain di semifinal Liga Champions, mencetak gol ke gawang Real Madrid, memenangkan Liga Champions. Saya tidak ingin menyerah untuk itu pada akhirnya. Saya ingin kembali ke Benfica. Jika klub menginginkan saya pada saat itu, tentu saja hal itu akan terjadi. Will someone look for me?